Bab 54. Memasuki panggung 4. Tetapi, setelah dia membandingkan air roh dengan mata air di gunung belakang, dia menemukan bahwa air roh tidak hanya mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak, tetapi juga memiliki beberapa kegunaan lain. Setelah analisisnya yang cermat, dia menemukan bahwa air roh dapat membantu seseorang mempertahankan penampilan awet muda. Jika diminum secara teratur, maka seseorang bisa terlihat muda selamanya. Dia hanya mengambil beberapa tetes dan segera menyadari efek ini. Kesadaran ini membuatnya sangat bersemangat. Harus dikatakan bahwa hanya setelah seseorang mencapai tahap Naschen Soul mereka akan hidup selamanya, tetapi, ketika itu terjadi, itu sudah ratusan, bahkan ribuan tahun. Zhang Kuang tahu bahwa jika air roh ini dikeluarkan untuk ditukar dengan sekte lain, mereka akan tergila-gila karenanya, terutama para pembudidaya wanita di tahap foundation building atau core formation. Tapi ketika dia memeriksa lagi, dia sudah kehilangan bayangan Wang Lin. Hanya ada beberapa lusin murid dalam di sekte Heng Yue. Dia memeriksa semuanya, tetapi tidak dapat menemukan yang serupa. Dia tertekan untuk waktu yang lama karena ini. Dia juga memeriksa Wang Lin, tetapi setelah menemukan bahwa Wang Lin hanya berada di lapisan ketiga, dia tidak mengira itu adalah Wang Lin. Tapi sekarang, dia 100% yakin bahwa orang itu adalah Wang Lin. Konfirmasi ini tidak memiliki alasan logis. Itu murni berdasarkan intuisinya. Wang Lin ini telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Untung aku tidak melakukan apapun padanya saat itu. Sayangnya, rahasia air roh harus terkubur di dalam hatiku. Tidak masalah apakah Wang Lin benar-benar orang itu atau bukan, karena dunia kultivasi terlalu kejam. Belum lagi sesama dari sekte yang sama, bahkan saudara akan saling membunuh. Dengan kultivasi Wang Lin, saya tidak akan bisa melawan sama sekali. Zhang Kuang memutuskan untuk tidak pernah main-main dengan Wang Lin. Dia juga tanpa sadar mengingat bahwa di gunung belakang, dia mengira Wang Lin bahkan tidak berada di lapisan pertama dan memberinya tumpangan. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan Wang Lin tentang itu saat itu. Ada waktu di sungai di gunung belakang juga. Sambil memikirkannya, Zhang Kuang menggigil. Dia senang dia tidak melakukan apa-apa saat itu, atau itu akan berakhir untuknya. Bukannya dia tidak bertanya-tanya tentang bagaimana Wang Lin menjadi begitu kuat, tetapi, dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia segera menghentikan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa jika dia terus memikirkannya, dia akan membuang nyawanya. Kakak Zhang, yang selalu memarahi Wang Lin untuk berlatih lebih keras, merasa sangat bingung. Dia memandang Wang Lin dan dengan muram berkata, Wang Lin ini adalah seseorang yang secara pribadi saya bawa dari keluarga Wang. Dia jelas pemuda normal. Ketika dia mencoba bunuh diri, akulah yang menyelamatkannya juga. Sudah 5 tahun dan begitu banyak yang telah berubah. Dia sekarang adalah murid nomor 1 sekte Heng Yue. Nasib terlalu kejam. Saya telah berkultivasi dengan susah payah selama 10 tahun dan baru mencapai lapisan ke-6. Jika sekte Xuan Dao terkejut sebelumnya, mereka sekarang terkejut. Zhou Peng dapat menjelaskan pertama kali karena dia ceroboh, tetapi, pada kedua dan ketiga kalinya, dia berulang kali dikirim terbang, setiap kali dengan satu gerakan. Apalagi yang ketiga kalinya, Zhou Peng melepas jimat kuningnya dan menggunakan kultivasi penuhnya, tetapi masih bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Ini menyebabkan semua orang sekte Xuan Dao tercengang.
Rahang Liu Feng jatuh dan dia tidak sadar untuk waktu yang lama. Dia yakin bahwa Wang Lin adalah sekte Heng Yue. Dia berpikir, kakak laki-laki tidak ceroboh sebelumnya, tetapi lebih lemah dari Wang Lin. Namun, kakak senior sudah berada di lapisan ke-12. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Wang Lin? Liu Feng bergumam, dengan nada tidak percaya, mungkinkah dia sudah mencapai foundation building? Murid perempuan bernama Ouyang, yang sebelumnya menertawakan Wang Lin karena mencoba memberi makan hewan kecil kelabang, juga tercengang. Kakak senior yang paling dia kagumi. Mata Liu Mei semakin berbinar. Dia menjadi lebih tertarik pada Wang Lin. Dia diam-diam berpikir, dia memang punya banyak rahasia. Saya menyadari ada sesuatu yang salah 3 hari lalu, ketika dia adalah orang pertama yang pulih dari teknik pesona saya. Beberapa murid lain bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena kakak laki-laki adalah pahlawan mereka, seorang ahli, tetapi sekarang, ahli ini dipukuli oleh orang lain, dan dipukuli dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ini menyebabkan mereka semua mulai meragukan teknik yang diajarkan di Sekte Suandao. Ekspresi tetua Ouyang seperti ekspresi Huang Long ketika murid-murid Sekte Heng Yue kalah dalam semua pertempuran sebelumnya. Wajahnya sangat pahit. Dia sangat menatap Wang Lin dan terkejut. Dengan kultivasi lapisan ke-14, tidak peduli bagaimana dia memandang Wang Lin, dia hanya bisa melihat bahwa Wang Lin berada di lapisan ketiga. Apakah dia benar-benar murid dalam Sekte Heng Yue? Apakah dia sudah mencapai foundation building? Bagaimana lagi saya tidak dapat melihat tingkat kultivasinya? Wajah kedua tetua lainnya juga sangat pucat. 3 pertandingan yang diperjuangkan Zhou Peng membuat mereka memahami kekuatan Wang Lin. Saat itulah salah satu murid Sekte Suandao tiba-tiba berbisik, teknik apa yang dia gunakan? Mengapa saya merasa dia menggunakan teknik ketertarikan? Seorang murid di samping mulai menganalisis dengan ekspresi serius. Teknik atraksi. Tidak memungkinkan. Itu adalah teknik tingkat terendah. Bagaimana itu bisa mengandung kekuatan sebanyak itu? Jika Anda bertanya kepada saya, itu pasti teknik kuno yang hilang. Anda melihatnya melambai-lambaikan tangannya seperti teknik atraksi, tapi itu harus digunakan untuk menutupi teknik kuno ini. Wang Lin ini terlalu licik. Tapi dari bagaimana aku melihatnya, itu terlihat persis seperti teknik atraksi. Saya sendiri sering mempraktekkannya. Saya bisa melambaikan tangan dan membuat benda terbang sesuka saya, seperti apa yang terjadi pada kakak senior. Murid lain menambahkan, tetapi, pada beberapa kata terakhir itu, suaranya menjadi sangat lemah. Murid lain berkata, sambil menggosok dagunya, lupakan. Anda mencoba dan melakukan apa yang baru saja dilakukan Wang Lin. Ini bukan teknik tarik-menarik, tidak mungkin. Murid-murid lain mulai mendiskusikan teknik apa yang digunakan Wang Lin. Bahkan ada yang mendatangi dan langsung bertanya kepada ketiga sesepuh. Tetua Ouyang dan 2 tetua lainnya tertawa getir. Dia menghela nafas dan berkata, ini bukan teknik atraksi. Saya belum pernah melihat teknik daya tarik yang begitu kuat. Dari apa yang aku lihat, ini pasti Dragon Capture Hand yang telah lama hilang. Tangan tangkap naga. 2 tetua lainnya tertegun. Mereka belum pernah mendengar tentang Dragon Capture Hand ini, tetapi mereka juga tidak bisa melihat melalui teknik apa yang digunakan Wang Lin, karena itu terlihat terlalu mirip dengan teknik atraksi. Penatua Ouyang menghela nafas dan berpikir,
orang tua ini juga tidak bisa melihatnya. Jika saya mengatakan saya tidak tahu, itu akan membuat saya kehilangan banyak muka, jadi saya hanya bisa mengarang sesuatu. Bab 55. Memasuki panggung. 5. Diskusi tentang teknik apa yang digunakan Wang Lin juga terjadi di antara para murid sekte Heng Yue. Wang Lin berdiri di atas panggung, tidak mampu menenangkan hatinya yang bersemangat. Dia mampu mengalahkan Zhou Peng 3 kali dengan teknik atraksinya, menyebabkan kepercayaan dirinya tumbuh. Tatapannya menyapu murid-murid sekte Xuandao seperti yang dilakukan Zhou Peng sebelumnya dan berkata, pertukaran hari ini belum berakhir. Siapa yang akan muncul selanjutnya dari sekte Xuandao? Semua murid sekte Xuandao saling memandang. Mereka semua menundukkan kepala, tidak mau melihat Wang Lin, seperti bagaimana sekte Heng Yue bertindak sebelumnya dengan Zhou Peng. Semua murid Heng Yue sekte lupa judul, sampah, yang mereka berikan pada Wang Lin. Mereka semua bersorak dan berteriak. Sampah sekte Xuandao, kenapa tidak ada dari kalian yang keluar setelah melihat seberapa kuat kakak senior kita Wang? Kalian semua sangat sombong sebelumnya. Kenapa tidak ada dari kalian yang keluar sekarang? Kemana perginya semua dorongan yang kalian miliki sebelumnya? Cepat, kirim seseorang agar kakak senior kami Wang dapat memberi mereka pelajaran, lalu kami akan melihat apakah kalian akan bertindak sombong lagi. Liu Feng, kamu terlihat sangat kuat sebelumnya. Ayo keluar, apakah Anda berani bertarung dengan kakak laki-laki saya? Yang tersisa dari sekte Xuandao hanyalah sampah. Tak satu pun dari mereka berani keluar. Saudara Wang tidak terkalahkan. Li San, kamu bajingan. Anda menjual bom bau itu kepada kami dengan niat buruk, tetapi kami semua melihatnya, terutama saudara senior Wang Lin. Sudahkah Anda mempelajari pelajaran Anda? Apakah kalian semua melihat? Sekte Xuandao sangat takut pada saudara Wang Lin sehingga tidak ada dari mereka yang berani keluar. Kakak senior, aku mengejekmu sebelumnya, tapi aku di sini untuk meminta maaf padamu sekarang, sebelum orang lain. Anda sekarang adalah bos saya. Jika Anda menyuruh saya pergi ke timur, saya pasti tidak akan pergi ke barat. Adegan tiba-tiba menjadi lebih hidup. Semua murid Heng Yue sekte menjadi bersemangat dan mulai berteriak keras. Pertarungan sebelumnya antara kedua sekte terlalu menyedihkan bagi mereka, tetapi penampilan Wang Lin memberi mereka harapan. Secara kebetulan, gelar kakak senior diberikan kepada Wang Lin. Wajah Penatua Ouyang memerah, lalu putih. Dia akhirnya merasakan apa yang dirasakan Huang Long sebelumnya. Kemudian, dia akhirnya berkata, Yang Yi, pergilah. Seorang pemuda jangkung dan kurus dengan enggan berjalan. Sebelum dia naik ke atas panggung, seorang murid sekte Xuandao berteriak, kakak senior kedua, pergi. Pergi dan beri Wang Lin. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat semua murid lainnya menatapnya dengan ekspresi aneh, terutama Yang Yi, yang memberinya tatapan penuh kebencian. Tampilan membuatnya begitu takut, dia tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Yang Yi diam-diam mengutuk dalam hatinya, orang tolol ini, Wang Lin, sangat kuat sehingga dia mampu mengalahkan kakak senior dengan satu gerakan, namun Partua Ouyang masih membuatku datang. Sangat memalukan, dan aku juga tidak tahu berapa banyak bom bau yang dijual bajingan lisan padanya. Lisan itu, aku harus memberinya pelajaran begitu kita kembali. Sambil memikirkan itu, dia menoleh ke Lisan dan menatapnya tajam.
Dia kemudian menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Kakak Wang, saya Yang Yi. Kakak sangat tampan dan memiliki kultivasi yang tinggi. Anda pasti akan menjadi terkenal di negara budidaya Zhao. Memiliki kesempatan untuk bertarung dengan saudara benar-benar merupakan hak istimewa." Wang Lin melirik Yang Yi, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Yi tidak merasa malu. Dia berkata, "Saudara Wang, kami di sini hanya untuk pertukaran persahabatan antara kedua sekte. Bagaimana kalau kita bertarung dengan sentuhan asteris untuk menentukan pemenangnya? Jika saya bisa bertahan 100 detik, maka itu adalah kemenangan saya." Baru saja dia selesai, dia langsung menyesalinya dan berkata, "Tidak, 50 detik. Sebenarnya, mari kita lakukan 30 detik, tidak, mari kita lanjutkan dengan 20 detik." Semua murid sekte Heng Yue akhirnya memutuskan bahwa mereka harus benar-benar menjilat Wang Lin, atau mereka tidak akan merasa aman. Turun dari panggung. Anda adalah kakak kedua sekte Xuandao, namun Anda begitu tak tahu malu. Saudara Wang, jangan dengarkan dia. Yang Yi, apakah kamu masih laki-laki? Dari 100 detik menjadi 20 detik. Turun dari panggung dan kirim orang lain. Kamu tidak layak melawan kakak senior kami. Bagaimana mungkin sekte Xuandao mengirimkan orang seperti itu? Terlalu memalukan. Senyum Huang Long menjadi lebih lebar. Semakin dia memandang Wang Lin, semakin dia menyukainya. Dia menoleh ke Sun Dazu dan berkata, "Saudara junior Dazu, muridmu ini sangat baik." Tubuh Sun Dazu bergetar. Tubuhnya terasa beberapa kilo lebih ringan. Sejak kapan kepala sekte memanggilnya saudara junior Dazu dengan keakraban seperti itu? Dia dengan bangga berkata, "Itu benar. Saya telah memperhatikan Wang Lin sejak dia datang ke sekte. Hehe, untungnya tidak ada yang bertarung denganku untuknya. Ketika aku menganggapnya sebagai muridku, beberapa orang bahkan mengejekku." Wajah Dao Sudan sesepuh berwajah merah, bersama dengan beberapa sesepuh lainnya, wajah menjadi merah dan hendak berbicara. Namun, Huang Long menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Saudara junior Dazu, kamu telah melakukan pelayanan yang baik untuk sekte Heng Yue. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu akan menangani masalah ini untukmu." Sun Dazu berbicara dengan bangga, tetapi, diam-diam, dia bahkan lebih kaget dan matanya memancarkan cahaya dingin. Di atas panggung, Yang Yi bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang dikatakan murid sekte lain. Dia dengan hati-hati memeriksa Wang Lin. Dia takut dia tidak akan menyetujui sarannya. Wang Lin memandang Yang Yi dan berkata, "Oke." Yang Yi diam-diam menjadi bersemangat. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Dia tidak sombong seperti Zhou Peng. Dia berpikir, "Wang Lin, meskipun Dragon Capture Handmu kuat, dan aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior, aku berspesialisasi dalam kecepatan. Mari kita lihat apa kau bisa menangkapku dalam 20 detik. Itu pasti akan menjadi kemenanganku." Dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok putih dan menghancurkannya. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya dan meningkatkan kecepatannya. Dia menembak ke arah samping. Dia sengaja menghindari Wang Lin. Tujuannya bukan melawannya, tetapi menggunakan kecepatannya untuk membuang waktu. Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Perasaan ketuhanannya jauh di atas Yang Yi dan dia dengan mudah dapat mengikuti kecepatannya.
Teknik ketertarikannya dikirim dan dia perlahan mengeluarkan bom bau. Saat Yang Yi melihat bom bau, wajahnya sangat berubah, dan dia meningkatkan kecepatannya. Lisan menatap dengan tercengang pada bom bau di tangan Wang Lin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Martial Brother Wang, Elder Brother Wang, Kakek Wang. Tolong jangan gunakan itu lagi. Saya sudah membuat marah kakak senior. Jika aku juga membuat marah kakak laki-laki kedua, hidupku akan berakhir. Asteris pada dasarnya adalah Anda bertarung tetapi pada pukulan kritis atau sesuatu yang Anda tidak mengenai mereka tetapi berhenti sebelum memukul mereka setelah menerobos pertahanan mereka. Bab 56. Memasuki panggung. 6. Sial baginya, doanya tidak terkabul. Mata Wang Lin berkilat, lalu teknik tariknya membentuk tangan dan menangkap Yang Yi. Kemudian, sebuah bom bau dilemparkan ke udara. Itu terbang membentuk busur dan mendarat di kepala Yang Yi. Yang Yi merasakan ruang mengencang di sekelilingnya seolah-olah udara di sekitarnya tersedot keluar dan sebuah kekuatan menekannya dari semua sisi, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap saat bom bau jatuh ke arahnya. Dengan keras, Yang Yi terkena bom bau. Seluruh wajahnya hitam dan tubuhnya mengeluarkan bau yang menjijikkan. Dia tidak bisa diganggu dengan wajahnya yang hitam atau dengan bau busuk. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Ketika dia merasakan kekuatan meremas sedikit mengendur, dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk membebaskan diri. Jantungnya berdebar kencang saat dia berpikir, tangan penangkap naga ini terlalu kuat. Aku akan kalah apapun yang terjadi. Baiklah, ayo keluar semua. Wang Lin samar-samar tersenyum pada Yang Yi dan berkata, masih ada lebih dari 10 detik tersisa. Anda dapat melanjutkan. Yang Yi mengertakkan gigi dan memuntahkan seteguk cahaya merah. Lampu merah tumbuh besar dan berubah menjadi lampu merah panjang berbentuk pedang dan terbang menuju Wang Lin dengan ki pedang yang kuat. Sementara itu, dia bergerak lagi dan membuang segenggam jimat. Semua jimat tumbuh dan mengaktifkan teknik yang menghujani Wang Lin. Wang Lin mencibir. Dia mengaktifkan teknik ketertarikannya dan membentuk tangan. Dia melambaikannya dan menghancurkan semua jimat di udara. Dia kemudian menciptakan tangan lain dan meraih lampu merah. Lampu merah menghilang dan mengungkapkan bentuk aslinya. Pedang terbang merah. Pedang terbang itu terhenti di udara dan terus meronta. Wang Lin memindai pedang terbang itu dan menemukan bahwa pedang itu memiliki indera ilahi di dalamnya, seperti bom bau. Dia dengan mudah menghapus perasaan ilahi yang tersisa di atasnya dan menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dengan teknik ketertarikannya. Dengan suara retak, pedang terbang itu terbelah dua dan jatuh ke tanah. Ekspresi Yang Yi sangat berubah dan dia batuk seteguk darah. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, teknik kuno kakak Wang, tangan tangkap naga, sangat kuat, tapi aku tidak mengakui kekalahan. Yang mengalahkanku bukanlah kamu, tapi teknik kunomu. Wang Lin tercengang, tapi dia tersenyum. Teknik kuno Dragon Capture Hand. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Huff, kamu tidak perlu menyangkalnya. Tangan penangkap nagamu telah dilihat oleh paman tuanku. Yang Yi turun dari panggung dan semua murid sekte Xuan Dao menyingkir. Bau di tubuhnya terlalu mengerikan. Wajah penatua Ouyang sedikit memerah. Dia terbatuk dan dengan kaku berkata, Junior Wang Lin, teknik yang kamu gunakan benar-benar Dragon Capture Hand. Teknik kuno ini sangat tidak terduga dan kuat.
Saya sendiri hanya pernah mendengarnya di beberapa teks lama. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Heng Yue masih memiliki teknik yang telah hilang selama ribuan tahun. Tidak kurang dari sekte yang kuat dari 500 tahun yang lalu. Saat dia terus berbicara, bahkan dia sendiri mulai mempercayainya. Meskipun itu bukan Dragon Capture Hand, itu pasti teknik kuno, atau itu tidak akan sekuat itu. Wang Lin tercengang. Dia telah berlatih teknik atraksi ini selama lebih dari 20 tahun di dunia mimpi, jadi kekuatannya tidak akan lemah. Ini hanya masalah kecil. Yang penting adalah pertarungan ini membuat Wang Lin menyadari kekuatannya saat ini. Si Tunan mengatakan sebelumnya bahwa Wang Lin berada di setengah lingkaran tahap gerakan roh, yang merupakan lapisan ke-14 dari kondensasi Qi di negara budidaya Zhao. Ini berarti dia selangkah lagi untuk mencapai puncak kondensasi Qi. Adapun mengapa dia merasa masih di lapisan ketiga, bahkan si Tunan tidak bisa menebak apa yang salah. Wang Lin pernah mengemukakan apa yang dikatakan saudara Zhang tentang memutuskan ikatan fana seseorang, tetapi, dengan wajah penuh penghinaan, si Tunan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada hal seperti itu. Itu hanya rumor yang disebarkan oleh para junior dari negara budidaya kecil ini. Kultivasi adalah tindakan yang menentang surga. Hal-hal kecil ini tidak penting sama sekali. Dia menyatakan bahwa, di negara asalnya, ada seorang kultivator pada tahap pemutusan roh, tetapi dia tidak dapat melepaskan ikatan keluarganya, jadi dia tinggal di rumah dan menikmati hidup bersama keluarganya, dan, pada akhirnya, dia masih hidup, mencapai transformasi roh setelah beberapa tahun. Gaya hidup ini menjadi sangat membosankan setelah sekian lama. Lagi pula, masa hidup seorang kultivator jauh lebih lama daripada rata-rata orang. Jadi bagi orang normal, sepertinya kultivator tidak peduli dengan hal-hal ini. Si Tunan akhirnya menyimpulkan bahwa ini ada hubungannya dengan manik yang menentang surga. Karena Wang Lin berkultivasi begitu banyak di langit menentang ruang manik, itu menyebabkan desinkronisasi antara ruang mimpi dan dunia nyata. Jadi, sementara kekuatan sejati Wang Lin berada di lapisan ke-14, tubuhnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di lapisan ketiga. Setelah beberapa saat, desinkronisasi akan hilang, jadi bukan masalah besar. Dengan kekuatan kondensasi Qi lapisan ke-14 dan kerja keras selama lebih dari 20 tahun pada teknik atraksi, tidak heran kekuatannya akan membuat orang menebak-nebak. Huang Long menyipitkan matanya dan berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, apakah teknik yang kamu gunakan benar-benar teknik kuno?" Dia saat ini sedang tidak ingin menemukan apa nama teknik itu, tapi dia dengan sepenuh hati ingin membuat sekte Xuan Dao kehilangan muka. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kepala sekte, teknik yang digunakan junior jelas merupakan teknik atraksi. Sedangkan untuk Dragon Capture Hand, murid belum pernah mendengarnya sebelumnya. Huang Long diam-diam memuji Wang Lin karena pintar. Dia melihat ke arah tiga tetua sekte Xuan Dao dan tertawa. "Teman Ouyang, saya dapat memberitahu Anda bahwa teknik ini bukanlah tangan tangkap naga, tetapi teknik paling dasar dari sekte Heng Yue saya, teknik atraksi. Murid-muridmu bahkan tidak bisa bertahan melawan teknik paling dasar dari sekte Heng Yue ku, dan kalian mengarang Dragon Capture Hand ini untuk membenarkannya." Penatua Ouyang sangat malu, tetapi, di permukaan, dia tidak bisa mundur. Dia membalas, "Teman Huang Long, kamu tidak perlu menyangkalnya. Aku sudah melihatnya. Ini adalah tangan penangkap naga."
Dao Su tertawa dan berkata kepada kepala sekte Huang Long, "Kepala sekte, menurutku nama itu cukup bagus. Bagaimana kalau kita mengubah nama teknik atraksi menjadi Dragon Capture Hand?" Mata Huang Long berbinar dan memberi Dao Su tatapan memuji. Dia berkata, "Bagus. Mulai sekarang, teknik daya tarik sekte Heng Yue akan berganti nama menjadi Dragon Capture Hand. Saya ingin berterima kasih kepada sekte Xuan Dao untuk namanya." Tetua Ouyang dan dua wajah tetua lainnya penuh dengan kepahitan. Mereka menggelengkan kepala dalam diam. Wang Lin berdiri di atas panggung, merenung. Setelah dua pertandingan terakhir, dia semakin percaya diri dengan kekuatannya, tetapi lawan terlalu lemah untuk menguji kekuatan penuhnya. Meskipun energi spiritualnya berada pada level yang sama dengan seseorang di lapisan ke-14 kondensasi Qi, dia agak kekurangan dalam hal teknik. Dia hanya memiliki kemahiran dalam teknik atraksi. Untuk menguji seberapa kuat dia sebenarnya, dia tiba-tiba berkata, "Rekan senior dari sekte Xuan Dao, kalian semua bisa datang sekaligus." Bab 57. Memasuki panggung. 7. Semua murid sekte Xuan Dao menjadi geram. Mereka diam-diam mengutuk Wang Lin karena terlalu sombong, tetapi tidak ada yang berani naik. Tetua Ouyang dan dua tetua lainnya juga mengerutkan kening dan menatap Wang Lin dengan tatapan tidak ramah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan tertawa. Sikapnya saat ini persis sama dengan sikap Zhou Peng sebelumnya. Dia bertanya, "Sekte Xuan Dao, apakah kamu semua terlalu takut untuk datang sekaligus?" Semua murid sekte Heng Yue menjadi sangat bersemangat dan mulai bersorak keras. Apakah sampah sekte Xuan Dao terlalu takut untuk keluar? Kemana perginya semua kesombongan itu? Keluar. Kakak laki-laki Wang Lin tidak terkalahkan. Pukul sekte Xuan Dao. Tendang sekte Xuan Dao. Bahkan ludahnya bisa menenggelamkan sekte Xuan Dao. Kakak seniormu tidak cukup baik. Kakak laki-laki kedua Anda juga tidak cukup. Apakah kalian memiliki kakak laki-laki ketiga? Kalian semua, keluar bersama-sama. Liu Feng, keluar dan mati. Murid-murid sekte Heng Yue menjadi lebih gaduh dan senyum Huang Long menjadi semakin lebar, sampai salah satu murid sekte Xuan Dao yang tidak tahan lagi akhirnya berteriak, "Wang Lin, kamu terlalu sombong. Andalah yang ingin kami semua datang. Rekan bela diri, mari kita semua pergi dan memukulinya." Itu benar, ini adalah permintaannya, jadi tidak melanggar aturan. Tetua, mari kita semua naik. Penatua, Wang Lin ini terlalu sombong. Mari kita semua naik. Murid-murid sekte Xuan Dao meminta untuk naik satu persatu. Penatua Ouyang mengatupkan giginya dan berkata, "Karena sekte Heng Yue memintanya, maka, siapapun yang ingin pergi, naiklah." Saat dia selesai berbicara, 3 murid langsung melompat ke atas panggung. Segera, 7 hingga 8 murid lagi naik ke atas panggung. Bahkan ada beberapa murid perempuan di antara mereka. Dengan teriakan dari seseorang, mereka semua mengeluarkan harta magis mereka dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak keberatan sama sekali. Dia mengaktifkan teknik atraksi. Dia menciptakan beberapa tangan raksasa dan menyapukannya ke kerumunan orang. Tiba-tiba, beberapa orang dikirim terbang. Kemudian, dia mundur beberapa langkah dan tangan raksasa itu menangkap murid-murid sekte Xuan Dao seperti lalat dan melemparkan mereka ke kejauhan. Teriakan datang dari kerumunan. Murid-murid sekte Xuan Dao terlempar dari panggung satu persatu dan tidak dapat bangun setelah mereka mendarat.
Semakin banyak Wang Lin bertarung, semakin dia terbiasa. Kontrolnya terhadap teknik atraksi menjadi lebih halus dan, setelah beberapa saat, hanya ada 3 orang yang tersisa. Salah satunya adalah Liu Feng. Wang Lin tertawa dan mengeluarkan bom bau terakhir. Ekspresi Liu Feng tiba-tiba berubah. Dia tidak peduli tentang 2 lainnya lagi. Dia berteriak, "Saudara Wang, kasihanilah. Aku menyerah, aku menyerah." Saat dia berbicara, dia dengan cepat mundur dan turun dari panggung. Dia sudah melihat apa yang terjadi pada Zhou Peng dan Yang Yi, jadi dia tidak ingin hal yang sama terjadi padanya. 2 orang terakhir adalah Sumu dan Lisan. Sumu melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Dia dengan cepat menyerah dan dengan canggung turun dari panggung. Wajah Lisan dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan keras berteriak pada Wang Lin, "Wang Lin, ayo. Gunakan bom bau terakhirmu padaku." Dengan kekuatannya, dia biasanya bukan orang terakhir yang tersisa, tetapi, ketika dia naik ke atas panggung, dia langsung berpura-pura mati. Meskipun dia diinjak beberapa kali, itu sangat berharga demi masa depannya di sekte tersebut. Lisan merencanakan ini dengan baik. Jika dia juga terkena bom bau, seperti kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua, maka dia mungkin akan dikasihani dan pukulannya mungkin tidak seburuk itu. Wang Lin samar-samar tersenyum padanya. Dia menyingkirkan bom bau itu dan berkata, "Ini adalah harta karun, jadi tidak boleh digunakan sembarangan. Anda bisa turun dari panggung." Dengan teknik atraksinya, dia meraih Lisan seperti bayi ayam kecil dan melemparkannya dari panggung. Tetua Ouyang dan 2 tetua lainnya sangat marah. Mereka berharap ada celah di tanah untuk mereka gali sekarang. Wajah Huang Long penuh kegembiraan saat dia berkata, "Teman Ouyang, siapa pemenang antara pertukaran 2 sekte kita?" Penatua Ouyang mendengus dan berkata, "Sekte Heng Yue Anda beruntung memiliki murid yang begitu baik. Pertukaran ini adalah kemenangan Anda. Tapi, apa yang saya katakan sebelumnya adalah benar. Semua leluhur Heng Yue Sekte Nas Chen Sol Anda sudah mati. Semua barang yang Anda inginkan ada di dalam tas holding ini. Selamat tinggal." Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan sekantong pegangan terbang keluar. Huang Long menangkap tas dengan ekspresi serius. Penatua Ouyang berteriak dan, segera, awan hitam tiba di lokasinya. Wang Lin melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah kelabang 1000 kaki. Tanpa sepatah kata pun, Tetua Ouyang mengambil 1 langkah dan melompat ke kelabang. Semua murid Sekte Suandao terbang ke kelabang dengan ekspresi malu, marah, dan banyak ekspresi lainnya. Melihat yang lain akan pergi, mata Wang Lin berbinar dan dia membuat keputusan. Dia berteriak, "Teman-teman dari Sekte Suandao dan Tetua, saya memiliki permintaan yang tidak masuk akal." Dengan itu, tubuhnya terbang ke depan dengan teknik atraksi dan berhenti di depan kelabang. Ekspresi Penatua Ouyang tetap tak tergoyahkan. Jika itu adalah murid lain dari Sekte Heng Yue, dia tidak akan repot, tetapi kekuatan Wang Lin ini terlalu luar biasa, jadi dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya dan berkata, "Bicaralah." Wang Lin melihat kelabang 1000 kaki dan dengan jujur berkata, "Saya ingin meminjam racun dari kelabang. Saya harap Tetua Ouyang akan setuju." Sebelum sesepuh Ouyang dapat berbicara, semua murid Sekte Suandao menjadi marah. Salah satu dari mereka berteriak, "Wang Lin, jangan mendorong kami terlalu jauh. Wang Lin,
Kelabang ini adalah salah satu binatang roh penjaga dari sekte Xuan Dao kita. Bagaimana bisa racunnya dipinjamkan padamu hanya karena kau bertanya? Kamu terlalu sombong. Tetua, orang ini terlalu tidak menghormati sekte Xuan Dao kita. Saya meminta penatua untuk memberinya pelajaran. Dua tetua lainnya tidak bisa berhenti mencibir. Penatua Ouyang menatap Wang Lin dengan senyum menakutkan. Junior, enyahlah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Huang Long dan sesepuh lain dari sekte Heng Yue semua melangkah ke pedang terbang mereka dan terbang di samping Wang Lin. Huang Long berkata, dengan suara yang jelas, teman Ouyang, sekte Xuan Dao Anda terlalu pelit. Itu hanya racun kelabang. Bukannya dia meminta nyawanya. Ekspresi penatua Ouyang menjadi gelap. Dia melihat sekeliling dan tatapannya jatuh kembali pada Huang Long. Dia berkata, teman Huang Long, mengambil sedikit racun bukanlah masalah besar, tetapi bagi seorang junior yang berani menjadi begitu sombong terlalu tidak menghormati sekte Xuan Dao kita. Huang Long ragu-ragu sejenak. Dia benar-benar tidak ingin terlalu mempermalukan sekte Xuan Dao, karena berita yang mereka bawa terlalu mengejutkan. Jika berita itu benar, maka keseimbangan kekuatan di negara budidaya Zhao akan terguncang. Wang Lin ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia pasti akan mendapatkan racun dari kelabang ini. Dia berkata kepada Tetua Ouyang, Tetua Ouyang, saya hanya ingin sedikit racun kelabang. Aku berjanji tidak akan menyakitinya. Jika Anda setuju, saya bersedia menukar sesuatu untuk itu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.